Apa sikap kami terhadap adanya permohonan SP3 yang diajukan oleh tim Pak Refli Harun ya. Kami tegaskan yang pertama, kami memegang Roy Suryo dan kawan-kawan yakni Kurniati Royani, Rizal Fadilah, dan Usam Effendi. Dan di kebijakan tim kami tidak pernah mengajukan permohonan SP3. Kenapa? Karena kami percaya diri dan yakin bahwa dokumen, bukti, alat-alat bukti yang kita miliki kuat, dan justru kami menginginkan ada persidangan sehingga dalam persidangan itu dapat dibuktikan apakah ijazah tersebut sesuai dengan keyakinan dari klien kami palsu dan juga didukung oleh dokumen yang hari ini makin hari makin meyakinkan publik memang ijazah tersebut bermasalah. Oh ya, memang jadi polemik di tengah publik seluruh masyarakat, bahkan kami ditanya apa sikap kami terhadap adanya permohonan SP3 yang diajukan oleh tim Pak Refli Harun ya. Kami tegaskan yang pertama, kami memegang Roy Suryo dan kawan-kawan yakni Kurniati Royani, Rizal Fadilah, dan Usam Effendi. Dan di kebijakan tim kami tidak pernah mengajukan permohonan SP3. Kenapa? Karena kami percaya diri dan yakin bahwa dokumen, bukti, alat-alat bukti yang kita miliki kuat, dan justru kami menginginkan ada persidangan sehingga dalam persidangan itu dapat dibuktikan apakah ijazah tersebut sesuai dengan keyakinan dari klien kami palsu dan juga didukung oleh dokumen yang hari ini makin hari makin meyakinkan publik memang ijazah tersebut bermasalah. Misalnya terakhir, jadi Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan rilis resmi pada 2 tanggal kelulusan yang berbeda, yakni antara 5 November 1985 dan tanggal 23 Oktober 1985. Nah, kontradiksi-kontradiksi ini sebenarnya makin menegaskan ada masalah, dan kami justru ingin menuntaskan masalah ini di pengadilan. Jadi tidak ada keinginan kami untuk memohon SP3, apalagi dalam konteks KUHP itu tidak diatur ya permohonan SP3. Yang ada adalah permohonan gelar perkara khusus, dan kami sudah ajukan dalam proses permohonan gelar perkara khusus memang mungkin terjadi rekomendasi 2. Pertama, rekomendasi penghentian perkara, dan itu memang ditindaklanjuti dengan SP3. Yang kedua, rekomendasi untuk melanjutkan perkara. Nah, kemarin dari hasil gelar perkara sudah jelas dilanjutkan penyidikan. Nah, karena itulah untuk menuntaskan kasus ini kami sudah mengajukan permohonan uji laboratorium forensik independen. Nah, disitulah sebenarnya letak pertarungan hukum antara kami dengan kubu pelapor Saudara Joko Widodo untuk memastikan, bukan hanya meyakini ya, memastikan adakah Saudara Joko Widodo ijazahnya asli atau palsu. Kalau keyakinan klien kami berdasarkan bukti yang ada, ijazah Saudara Joko Widodo palsu dengan ungkapan 99,9% palsu, atau menurut Trismon Hasiolan Sianipar 11.000 triliun persen palsu. Begitu. Ada yang lain? Independen. Ya, bukan pribadi ya, tapi independen. Yang pernah kami sepil ada 2 otoritas. Yang pertama dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua dari Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Tapi bagaimanapun kami tetap menunggu persetujuan dari penyidik, karena yang punya gawe penyidikan itu adalah penyidik. Lalu ada yang menanyakan apa dasar hukumnya? Memang tidak diatur tentang dasar hukum pengajuan tes laboratorium forensik independen. Namun berdasarkan preseden, karena penyidikan itu wewenangnya ada pada penyidik, sepanjang penyidik memberikan kebijakan terkait itu, maka itu bisa atau mungkin untuk dilakukan. Presidennya adalah pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, itu kan penyidik membuka segel barang bukti yang itu kemudian ditunjukkan kepada tersangka dan penasihat hukumnya. Padahal berdasarkan ketentuan KUHP tidak boleh barang bukti itu dibuka pada proses gelar perkara khusus. Wajib dibukanya nanti saat persidangan, dan yang membuka bukan polisi tapi jaksa dalam konteks pembuktian. Tapi ternyata penyidik di dalam proses gelar perkara khusus mengambil kebijakan untuk menunjukkan barang bukti itu, dan itu menjadi ada kepastian bagi kami memang barang bukti itu sudah disita. Jadi menunjukkan barang bukti itu bukan menunjukkan barang bukti itu asli, tapi mengkonfirmasi atau membuktikan bahwa barang bukti itu sudah disita. Karena sebelumnya kan klaim dari Projo itu ditunjukkan ijazah Jokowi di Solo, padahal menurut keterangan polisi ijazah tersebut sudah disita oleh penyidik Polda. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting, nah kalau nanti di proses gelar perkara khusus ini bukan gelar perkara ya, penyidikan ini kemudian disetujui tes laboratorium forensik, maka tentu itu yang akan kami tindak lanjuti, karena inti dari gaduh perkara ijazah palsu adalah dokumen ijazahnya.
Jadi bukan fokus kepada panggilan C, Mulyono, atau Jokowi, itu tidak ada kaitannya dengan dokumen ijazah. Apakah dia punya teman yang akrab atau tidak, itu tidak ada kaitannya. Tapi yang fokus adalah dokumen ijazah. Nah, namun sekali lagi kami tegaskan, penelitian dari sejumlah ahli kebijakan publik bahkan gugatan KIP itu juga makin mengkonfirmasi bahwa apa yang dilakukan klien kami benar. Yang pertama, KIP telah memutuskan bahwa dokumen ijazah itu adalah dokumen publik, sehingga Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, perkaranya di KIP dimenangkan, dan pengadilan KIP menyatakan bahwa seluruh dokumen berkaitan dengan proses akademik Saudara Joko Widodo itu harus dibuka ke publik, kecuali beberapa saja yang dikecualikan. Misalnya soal NIK ya, kemudian nilai studinya Jokowi sama akte kelahiran. Nah, 3 hal itu dikecualikan. Selebihnya kan boleh. Selama ini kan kubu Jokowi selalu mengklaim bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi itu dokumen private. Padahal sepanjang dokumen private itu sudah digunakan untuk jabatan publik, maka demi hukum berubah posisinya menjadi dokumen publik, dan itu dibuktikan dengan putusan KIP. Begitu. 3, 4 dan seterusnya begitu. Nah, hari ini ingin kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa sesuai dengan kepakaran keahlian dari Bapak Laksamana Bonaprata, beliau menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh klien kami, baik oleh Kurniati Royani, baik oleh Rizal Fadila, atau kita sebut dengan Roy dan kawan-kawan, itu adalah bagian dari hak-hak konstitusional dan tidak bisa dikategorikan sebagai satu fitnah, pencemaran, penghinaan, apalagi penghasutan. Dan memang di pasal 27A ada pencemaran itu sudah diatur melalui pasal yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sepanjang untuk kepentingan publik, tentu kritik-kritik tersebut tidak bisa ditarik atau dikriminalisasi menjadi satu tindak kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap unsur-unsur pidana, terutama yang paling penting adalah pidana di pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE, sebagaimana kami juga sudah melakukan diskusi dengan Bapak Ganjar Laksamana Bonaprata. Jadi kalau kita bicara ketentuan pasal 35 tentang melakukan manipulasi data elektronik, seolah-olah data itu otentik ya, padahal tidak otentik menjadi seolah-olah otentik. Jadi kami ingin tegaskan kalau konsisten menggunakan ketentuan pasal 35 Undang-Undang ITE, semestinya yang dijerat itu adalah Saudara Dian Sandi, kader PSI, karena jelas saat dia mengunggah ya satu dokumen ijazah ke sistem informasi elektronik melalui akun sosial medianya, dia menyatakan bahwa inilah ijazah Pak Jokowi yang asli. Artinya apa? Dia menegaskan bahwa dokumen tersebut otentik atau asli. Padahal sebelumnya selaku pelapor, yakni Saudara Joko Widodo, tidak pernah mengizinkan siapapun mengakses data yang dimilikinya. Artinya data yang diunggah Dian Sandi itu tidak otentik, tapi diakui seolah menjadi otentik. Nah, kalau mau konsisten menggunakan pasal 35 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun penjara, tentu Saudara Dian Sandi yang kena pasal ini. Adapun pasal 32 editing dan seterusnya, dalam persiapan kami juga sudah diskusi dengan Bapak Ganjar selaku ahli. Petindakan klien kami yang melakukan pendetailan terhadap dokumen ijazah yang diperoleh dari Dian Sandi itu bukanlah bagian dari editing. Karena ini adalah tindakan yang sekedar membesar atau mengecilkan atau lebih mendetailkan apakah font-font itu relevan dengan font yang ada pada tahun 85. Yang kesimpulan dari Rizwan Hasolan kan font Times New Roman itu baru ada di 90 atau 92, sehingga mustahil ada ijazah dengan font Times New Roman yang itu dikeluarkan pada tahun 85. Dan itu kemudian diulas secara forensik, dan memang ada sejumlah data-data dari huruf-huruf tersebut yang diperbesar dari sisi jarak, kerapatan, string dan seterusnya, itu yang diolah. Nah, ini bukan editing. Ini adalah bagian dari forensik untuk menguji dokumen tersebut. Jadi tidak pernah ada dokumen yang, apalagi kalau dikaitkan dengan Saudara Joko Widodo, kita tidak pernah ngutak-ngatik dokumen milik Saudara Joko Widodo. Kenapa? Karena dokumen Saudara Joko Widodo sampai hari ini belum pernah diserahkan kepada kami, karena sebelumnya minta ditunjukkan tapi tidak ditunjukkan. Adapun yang diserahkan adalah kepada penyidik Polda Metro Jaya, dan ketika gelar perkara khusus di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu memang kami diberikan akses, tapi sekali lagi hanya melihat, tidak boleh meraba. Sehingga klaim kalau ternyata dokumen tersebut ada emboss itu tidak berdasar, karena keberadaan emboss itu baru bisa dibuktikan diantaranya adalah dengan meraba. Ada semacam rabaan yang nampak timbul dari emboss kalau memang itu benar ada. Nah, yang paling penting dari kami adalah hari ini kami telah menuntaskan sebagian tanggung jawab kami kepada klien untuk menghadirkan ahli yang meringankan, namun belum semuanya. Kemarin kita punya rencana Bapak Azmi Syahputra, tapi qadarullah beliau
kemalangan ya, mendapat musibah, ayah beliau meninggal dunia, dan tadi ya kami juga sudah sounding akan dijadwalkan kembali Kamis, tapi minggu depan, bukan Kamis hari ini, minggu depan. Mungkin Bang Samsi yang mendampingi di dalam ada hal yang ingin ditambahkan tadi? Ya, tadi kami mendampingi Bapak Dr. Ganjar Laksamana. Beliau mengulas masalah pasal-pasal yang tadi sudah disampaikan, pasal tentang pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, maupun pasal Undang-Undang ITE pasal 28A dan 28 ayat 2, kemudian pasal 27A. Dan satu lagi tadi Bapak Ganjar itu betul-betul menjelaskan semua yang hubungannya dengan unsur pasal-pasal tersebut. Jadi hari ini akan selesai untuk pemeriksaan Pak Ganjar tersebut, dan tentunya kami masih ada satu lagi untuk ahli pidana yang akan kami dampingi, yaitu seperti disampaikan tadi ya, Dr. Azmi Saputra. Itu akan menyampaikan pandangannya tentang hukum pidana juga, yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 26 Februari tahun 2026 ini. Harinya Kamis itu ya? Harinya hari Kamis. Ya, itu tentunya itu adalah bagian dari kami mendampingi klien kami di sini, yang baik dari klaster 1 maupun klaster 2. Klaster 1 yaitu Kurnia, Liza, dan Rustam. Tapi tentunya kami tetap akan konsisten mendampingi klien kami, walaupun perjalanannya memang cukup panjang ya. Yeah. Jadi kalau kita katakan Joko Widodo itu melaporkan membuat laporan polisi pada tanggal 30 April 2025. Jadi sekarang udah hampir setahun. Tapi tentunya ya hal ini kita tetap berpandangan ke depan agar masalah ini tetap tuntas. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Pertanyaan, ya. Silakan. Ada. Oh ya, gimana? Berkaitan dengan SP3 yang kemarin diajukan RRT, ada tanggapannya nggak Bang?